Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yatha dande nago palu gawo pajeti gocaram ewang yara cama cuca ayung pajetenti paninang. Bagaikan seorang penggembala menghalau sapi-sapinya dengan tongkat ke padang rumput. Begitu juga umur tua dan kematian menghalau kehidupan setiap makhluk. Selamat malam, Sotihotu, Namo Buddhaya. Ya, pertama-tama di sini yang saya hormati para panitia, ya, dari Pusdiklat Kusala Arama yang mana memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk berbagi dhamma kepada Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bante Adi Kusalo, ya, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga kita semua pada malam hari ini dalam kondisi sehat, ya, dalam kondisi prima, sehingga pada malam hari ini kita siap dalam menerima dhamma, ya, atau ajaran Buddha yang nanti akan Sila sampaikan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, pada malam hari ini Sila mengambil tema ceramah tentang 5 perenungan bagi setiap orang. Kenapa Atasilani mengambil tema ini? Karena di sini Sila berpikir bahwasanya kita sebagai manusia ini seringkali lupa, ya, seringkali lupa dan bahkan lengah dengan kehidupan kita, ya. Padahal perenungan ini sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita, ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebagai manusia kita ini seringkali lupa. Lupa apa? Lupa diri, ya. Karena kita sering lupa diri, seringkali kita melakukan hal-hal yang buruk, kita seringkali melakukan berbagai macam perbuatan jahat, ya. Sehingga hal demikian kadang membuat kita lupa untuk berbuat kebajikan. Dan ketika ada kesempatan berbuat baik, kita seringkali cenderung tidak mempergunakan kesempatan itu. Namun yang lucunya, ya, dikala kita sudah tua, seringkali orang baru sadar, orang baru ingat, kenapa dulu ketika saya masih muda saya tidak pergunakan masa saya untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik. Ya, ketika ajal mau menjelang baru sadar akan hal tersebut. Tapi kenyataannya sudah terlanjur, ya. Kita tidak bisa membalikkan waktu kembali, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sang Buddha sudah sangat jelas mengajarkan kita, ya, tentang bagaimana kita sebagai manusia ini wajib atau perlu untuk merenungi kehidupan kita. Nah, kira-kira apa saja yang diajarkan oleh Buddha kepada kita untuk merenungkan kehidupan kita tersebut? Nah, Bapak Ibu kalau sering melakukan chanting pagi, ya, atau chanting malam gitu, Bapak Ibu mungkin pernah membaca dalam
parita abhina pacawe kanapata. Ya, dimulai dari jarada momhi jarang anati to biadida momi dan yang lain. Ya, di situ juga ada kalimat kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, dan seterusnya. Nah, ini baru kalimat palinya. Bagaimana dengan terjemahan bahasa Indonesianya? Ternyata Bapak Ibu, dalam terjemahan bahasa Indonesia tersebut, kita diajarkan untuk merenungi akan realita dunia ini, akan kenyataan yang terjadi di dunia ini. Ya, kita diajarkan untuk merenungi kembali akan realita kehidupan kita. Ya. Apa saja 5 perenungan yang diajarkan Buddha tersebut? Nah, kalau disingkat, ya, di sini 5 perenungan itu adalah tentang 1, perenungan tentang usia tua. Kedua, perenungan tentang penyakit. Yang ketiga, perenungan tentang kematian atau meninggal dunia, ya. Yang keempat adalah perenungan tentang perpisahan, tentang perceraian atau perpisahan, ya. Yang kelima adalah perenungan tentang karma atau kama atau perbuatan, ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui juga ternyata perenungan ini tidak hanya ada dalam Abhina Paccavekkanapata. Ternyata dalam Anguttara Nikaya pun ada dijelaskan oleh Buddha tentang 5 perenungan ini. Dan di sini Sila mengambil temanya dari Anguttara Nikaya, Bapak Ibu. Ya, jadi di sana Sang Buddha mengatakan kepada para biku bahwasanya, oh para biku, ya, ada 5 fakta yang seharusnya sering direnungkan oleh siapapun. Oleh siapapun, tidak peduli dia itu wanita atau pria, tidak peduli dia itu seorang biku, ya, seorang petapa, tidak peduli dia itu seorang perumah tangga. Ya. Nah, kira-kira apa 5 hal tersebut? Ternyata seperti yang Sila sampaikan di awal tadi, tentang usia tua, perenungan tentang usia tua, tentang penyakit, tentang perpisahan, tentang kematian, tentang perpisahan, dan tentang karma. Ya, nah kalau dalam Anguttara Nikaya itu, di sana Sang Buddha mengatakan bahwa 5 perenungan tersebut adalah aku pasti menjadi tua. Pasti, ini kepastian. Aku pasti menjadi tua. Aku tidak dapat menghindari menjadi tua. Yang kedua, aku pasti menjadi sakit. Aku tidak dapat menghindari menjadi sakit. Kemudian yang ketiga, aku pasti akan mati. Aku tidak dapat menghindari kematian. Kemudian berikutnya yang keempat adalah aku pasti terpisah dan tercerai dari semua yang kusayangi dan kucintai. Kemudian yang kelima adalah tentang perenungan aku adalah pemilik perbuatanku sendiri. Terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Nah, itu perenungan yang disampaikan oleh Buddha di dalam Anguttara Nikaya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya, kenapa kita harus merenungkan ini? Alasannya apa? Begitu. Sang Buddha lebih lanjut menjelaskan di dalam Anguttara Nikaya bahwasanya untuk alasan yang baik, maka seorang pria atau wanita, seorang biku, ya, seorang perumah tangga sering merenungkan fakta bahwa mereka pasti menjadi tua. Tidak dapat menghindari usia tua tersebut. Nah, alasan yang utama adalah karena ini kita seringkali ketika masih muda, kita sering sombong dengan kemudaan kita. Ya.
ketika usia muda kita sombong dengan usia muda kita tersebut. Sehingga seringkali ketika usia muda ini kita lengah. Ya, karena kelengahan itu kita sering melakukan hal-hal buruk, bisa melakukan perbuatan jahat atau perbuatan buruk lewat pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Ya, kalau kita perhatikan Bapak Ibu ya, usia muda seringkali apalagi anak-anak remaja kemudian menuju dewasa, itu kan masa-masa ketika mereka mencari jati diri. Wah, mereka selalu merasa dirinya paling wow di antara yang lain. Dan seringkali usia muda ini membuat mereka lupa diri, ya. Mereka kurang mengindahkan hal-hal yang baik. Cenderung sekali melakukan hal-hal yang buruk. Ini kalau bimbingan dari orang tua kurang, wah, cepat sekali, ya. Cepat sekali di usia muda seorang anak melakukan hal-hal buruk. Kita pun tidak bisa memungkiri itu, karena perbuatan buruk ini atau perbuatan jahat ini bisa kita lakukan lewat 3 saluran tadi, bisa lewat pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Ya, tapi syukurnya kita punya 5 latihan moralitas ya sebagai Buddhis. Ini sebagai tameng kita untuk pengendalian utama. Ya, tapi walaupun demikian kadang kita sering mengindahkan itu, tidak peduli dengan 5 latihan tersebut. Padahal 5 latihan itu merupakan pelindung kita sendiri, ya, pelindung dari hal-hal buruk, begitu, ya, Bapak Ibu. Nah, tapi bagi orang yang menyadari bahwa saya tidak selamanya akan mengalami usia muda seperti ini, akan ada masanya saya akan mengalami usia tua. Orang yang menyadari akan hal demikian, dia akan menjadi lebih sadar, ya. Dia lebih sadar, lebih mengendalikan dirinya lebih dari yang lain. Kemudian dia juga bisa mengurangi kesombongannya tersebut, ya. Dia bisa mengendalikan kesombongannya tersebut akan usia muda itu. Nah, dengan demikian kesadaran akan usia tua ini membuat seseorang akhirnya melemahkan kesombongan tersebut, ya. Artinya di sini orang tersebut bisa mengurangi, menghindari dirinya dari perbuatan jahat. Ya, sebaliknya dia akan mempergunakan waktunya tersebut untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, ya, yang mana menunjang kemajuan batinnya sendiri dan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus melakukan perenungan terhadap penyakit? Ya, alasan yang dipaparkan oleh Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya tersebut bahwasanya seorang pria, ya, seorang wanita, seorang perumah tangga, seorang biku harus merenungkan tentang penyakit ini karena kita seringkali lupa diri. Ketika sehat kita lupa diri. Ya, seakan-akan kita ini tidak akan diserang penyakit, seakan-akan kita ini pada akhirnya tidak mengalami sakit, seakan-akan kita selamanya sehat begitu. Maaf Bapak Ibu, saya cas notebook sebentar, saya izin sebentar saya. Ya, jadi ada banyak alasan yang dijelaskan oleh Sang Buddha kenapa kita harus merenungkan tentang penyakit. Ya, di sini ketika kita masih sehat seringkali kita mengabaikan tentang hal-hal yang berbau penyakit. Kita merasa bahwa wah saya kan sehat, nggak mungkin besok lusa badan saya terserang penyakit, begitu. Kita lengah, kita lupa diri, kita tidak sadar bahwasanya tubuh kita ini adalah merupakan sarangnya penyakit, Bapak Ibu. Ya, tubuh kita ini cepat sekali diserang oleh penyakit. Kita tidak bisa menghindari penyakit tersebut, ya, karena namanya sarang penyakit ya. Kapanpun penyakit itu bisa datang terhadap tubuh kita. Nah, seringkali juga kita tergila-gila dengan
kesehatan kita. Karena ketergilaan kita terhadap kesehatan kita, hal demikian juga cenderung membuat kita lupa akan perbuatan-perbuatan baik. Kita lebih cenderung menggunakan kesehatan kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri, merugikan diri sendiri dan makhluk lain. Nah, namun bagi orang yang merenungkan akan fakta bahwasanya tubuhnya ini adalah sarang penyakit dan bisa mengalami sakit kapanpun, dia akan menjadi lebih menghargai kesehatannya. Caranya bagaimana? Di sini dia akan berusaha lebih peduli dengan kesehatannya. Ya, dia akan mempedulikan badannya, merawat badannya, ya, sehingga dengan demikian badannya ini tidak mudah diserang penyakit. Nah, maksudnya Sila di sini adalah lebih mempedulikan badan, merawat badan, sehingga penyakit-penyakit fisik itu bisa dinetralisir, maksudnya Sila, ya, bisa dihindari. Begitu. Ya, Bapak Ibu, orang yang merenungkan akan hal demikian, tentu dia bisa melenyapkan kesombongan akan kesehatan demikian. Ya, jadi dia tidak lengah dengan kesehatannya, karena dia menyadari kesehatan itu tidak selamanya. Maksudnya tidak selamanya badannya sehat, sehingga dia bisa menekan kesombongannya akan kesehatan. Nah, dengan adanya kesadaran tentang penyakit ini, kesombongan tentang kesehatan kita itu bisa ditekan, ya. Bahkan kesombongan itu bisa menjadi lemah. Nah, untuk alasan inilah, tentang fakta inilah kenapa hal ini harus direnungkan. Kemudian berikutnya, kenapa kita harus merenungkan tentang kematian? Bapak, Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ketika kita masih hidup, ya, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita seolah-olah merasa bahwa kita tidak akan mati. Kita merasa selamanya akan berada di dunia ini. Padahal kenyataannya, ya, kita hanya singgah sebentar di dunia ini. Dunia ini sangat sebentar jangka waktu kita. Memang di dunia ini kita memiliki waktu sama-sama, waktu kita adalah 24 jam. Ya, 24 jam, kemudian 1440 detik, 1440 menit, ya. Kemudian 84.400 detik. Jadi waktu kita sama. Tapi apakah masa hidup kita sama? Tidak, Bapak Ibu. Buktinya ada yang baru dilahirkan meninggal dunia. Ya. Ada yang baru sekolah TK, SD meninggal dunia. Ada yang baru masuk SMP meninggal dunia. Ada yang baru masuk SMA, masuk kuliah meninggal dunia. Ada yang baru masuk dunia kerja meninggal dunia. Ya. Tapi ada juga yang usianya memang sampai usia lanjut, ya. Tapi ternyata tidak semua seperti itu. Nah, ketika kita masih hidup, ya, seringkali kita sebagai makhluk ini atau sebagai manusia khususnya, ya, kita ini sering sombong akan kehidupan kita. Bahkan kita seringkali ceroboh, ya, melakukan tindakan-tindakan yang buruk, melakukan perbuatan jahat. Perbuatan jahat ini jenisnya macam-macam. Kadang kita seringkali marah, ya, yang tidak terkendali, sehingga ujungnya sampai melakukan tindakan kekerasan, memukul, ya, menampar dan sebagainya. Ada juga karena kemarahannya yang tidak terkendali sampai melakukan pembunuhan. Ya. Itu mengerikan, ya. Kasihan. Padahal kenyataannya kematian bisa datang kapan saja terhadap diri kita. Kita terlalu
ceroboh, kita terlalu lengah dengan hidup kita. Ya, kita menganggap bahwa wah, nggak apa-apa saya berbuat buruk, nggak apa-apa saya berbuat jahat. Toh juga usia saya panjang kok, usia saya lama kok. Bukan soal usia panjang atau pendeknya. Masalahnya kita akan terus, ya, kalau kita terus melakukan perbuatan buruk, tentu hal itu akan mengkondisikan kita nantinya terlahir di alam menderita. Ya. Dan ketika lahir di alam manusia pun kita juga nanti akan banyak mengalami kesulitan, ya, kesusahan hidup. Ya, ini sebenarnya dampak-dampak dari tindakan-tindakan buruk, ya, dampak-dampak dari perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Ya. Nah, juga kita ini seringkali sombong dengan kesehatan kita. Sombongnya bagaimana? Wah, kita seperti yang saya sampaikan tadi, terlalu mengagungkan tentang kehidupan. Sehingga ya efeknya kita ini seringkali kadang merendahkan orang, ya, mencaci maki orang. Kadang kita juga memanfaatkan orang lain. Dan lebih parah lagi, kita tidak peduli dengan kesengsaraan orang lain. Ya, merasa bahwa dirinya akan kuat, akan hidup selamanya. Wah, tanpa sadar bahwasanya kematian itu bisa datang kapan saja. Nah, namun bagi seseorang yang menyadari akan kematian ini, ya, bagi seseorang yang menyadari akan kepastian dari kematian, kesombongan akan kehidupan akan menjadi lenyap, ya, atau lebih banternya lemah gitu ya, akan menjadi berkurang. Nah, untuk fakta inilah, untuk alasan inilah kenapa kematian ini harus menjadi renungan untuk kita, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang keempat, alasan apakah kenapa kita harus merenungkan tentang perpisahan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, seperti yang terdapat dalam Parita Abhina Pacawekanapata, berpisah dengan segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah, akan terpisah dariku. Saat ini kita memiliki, mungkin Bapak Ibu memiliki jabatan, memiliki istri, suami yang ganteng, yang cantik, memiliki rumah yang bagus, ya, yang nyaman, memiliki anak yang imut, ya, memiliki jabatan, memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat. Tapi sadarkah kita bahwasanya itu tidak bertahan selamanya, tidak bertahan selamanya terhadap diri kita. Ada masanya kita akan berpisah dengan hal tersebut. Ada masanya kita akan berpisah dengan apa yang kita sayangi, dengan apa yang kita cintai. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, orang yang tidak menyadari akan hal ini seringkali melekat dengan apa yang dimiliki. Sangat melekat dengan apa yang dimiliki. Sehingga ketika dia kehilangan, dia menjadi sangat menderita. Ya, sampai kadang bisa gila. Ini karena kemelekatannya yang begitu besar terhadap apa yang dimiliki tersebut. Karena dia jarang menyadari bahwasanya apapun yang dia sayangi, apapun yang dia miliki dan dia cintai pada akhirnya akan berpisah. Ya. Nah, kita juga kadang sombong dengan apa yang kita miliki tersebut. Karena kesombongan ini, ya, karena kesombongan ini kadang juga kita melakukan tindakan-tindakan tercela, tindakan-tindakan buruk yang mana merugikan orang lain. Ya. Contoh nih, karena kita melekat dengan barang kita. Ketika suatu saat barang kita ada yang mau pinjam, kita tidak terima, kita tidak mau, bahkan bisa ngamuk-ngamuk nggak jelas, ya. Padahal ini orang minjem doang. Belum ketika barangnya hilang gitu ya. Hilang, diambil oleh siapa, dijatuh di mana, entah gitu ya. Tapi ya karena kemelekatannya seringkali menimbulkan penderitaan.
Ya. Namun bagi orang yang merenungkan akan perpisahan ini, dia akan bisa mengurangi kemelekatannya. Di sini dia akan bisa mengendalikan diri. Dia akan menyadari bahwasanya saya tidak selamanya berkumpul dengan keluarga saya. Saya tidak selamanya akan memiliki ini dan itu. Ada masanya saya akan meninggalkan ini semua. Ada masanya saya akan berpisah dengan apa yang saya miliki. Nah, kesadaran akan hal tersebut membuat seseorang lebih terkendali, ya, lebih menyadari bahwasanya dia akan lebih menghargai tentang apa yang dimiliki saat ini. Menghargai tapi tidak begitu melekati, tidak melekati, ya, tidak melekati sampai dia akhirnya ketika meninggal pun sampai masih melekat dengan barangnya tersebut. Ya tidak demikian. Dia menyadari bahwa oh yang saya miliki saat ini tidak kekal. Ya, yang saya miliki saat ini ada masanya akan terpisah dari saya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, kenapa kita harus merenungkan tentang karma atau kama? Alasannya adalah karma yang seringkali kita dengar dimanapun, ya, bahkan ya tidak hanya di kalangan Buddhis, di kalangan Buddhis pun tahu tentang karma, tapi ya sebagian besar kadang keliru memahami tentang karma ini, ya. Nah, kita sebagai non Buddhis telah diajarkan bahwasanya karma ini adalah tentang perbuatan. Perbuatan ini tidak hanya satu, ya. Perbuatan ini itu tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya, ada dua jenis. Nah, namun di dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa yang dinamakan karma itu adalah yang didasari oleh niat atau cetana. Kalau kita melakukan suatu perbuatan tidak sengaja, tidak didasari oleh niat, berarti itu tidak bisa digolongkan dengan karma. Ya. Orang yang menyadari bahwasanya oh saya lahir pada saat ini karena dikondisikan oleh karma saya. Saya lahir di keluarga A, B, C, D, ini karena saya masih berhubungan karma dengan keluarga saya tersebut. Ya, jadi karma ini masih menghubungkan dari kehidupan lampau ke kehidupan sekarang. Gitu. Nah, kita adalah sebagai pewaris dari karma kita. Kita masih berhubungan, bergantung dengan karma kita. Entah itu karma baik atau karma buruk yang telah kita lakukan, kita akan tetap mewarisi karma tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, orang yang tidak mengerti tentang karma ini, dia akan cenderung melakukan tindakan-tindakan buruk. Dia akan cenderung berbuat jahat. Baik itu lewat pikiran, ucapan, dan jasmani. Contoh perbuatan buruk lewat pikiran ini adalah sering membenci, sering dendam kepada orang lain. Ya, cepat sekali emosi, cepat dendam kepada orang lain, ya. Kemudian lewat ucapan, perbuatan buruk lewat ucapan, berkata-kata kasar, memfitnah, berbohong, ya, omong kosong. Ini masuk dalam perbuatan jahat lewat ucapan. Kemudian lewat tindakan apa? Mencuri, membunuh, ya, berbuat asusila, ini masuk dalam jasmani kita, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, ya, orang yang sulit, yang tidak tahu dan tidak memahami tentang karma ini, dia akan cenderung mudah melakukan tindakan-tindakan buruk seperti itu. Namun bagi kita, ya, bagi seseorang yang menyadari bahwasanya kalau saya berbuat ini, wah nanti akibatnya begini. Wah, jadi saya mesti hati-hati. Saya harus lebih waspada. Saya tidak boleh sembarang melakukan tindakan. Kalau dia mengerti karma, dia akan berpikir panjang. Ketika ingin melakukan ucapan buruk, dia berpikir, wah kalau saya mengucapkan kata-kata ini, nanti kata-kata ini akan kembali kepada saya. Nggak boleh nih, nggak boleh. Ya, jadi kita ada kesadaran di situ untuk lebih mengerem, mengendalikan diri. Ya, atau ketika ada niat untuk mencuri barang teman, yang mana barang teman itu kadang menggiurkan, membuat kita ingin memiliki pula barang tersebut. Kadang kita ingin memiliki itu, ada niat buruk, ada timbul niat buruk untuk mencuri barang tersebut. Nah, tapi kalau kita mengerti karma, wah ini nggak boleh nih, ini perbuatan buruk, nggak boleh. Kendalikan diri, ya, kendalikan keinginan, ya. Jadi kita berusaha bersabar. Wah tidak apa-apa, saat ini saya belum punya barang tersebut. Semoga nanti
saya bisa membeli barang yang sama seperti punya teman, begitu ya. Jadi itu sebagai motivasi sebenarnya, sebagai motivasi agar dia lebih berusaha. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, dalam anggota Nikaya tersebut Sang Buddha mengatakan bahwa para biku, seorang siswa agung merenungkan tentang hal-hal demikian karena ya, hal ini akan membuat dia berpikir bahwasanya aku bukanlah satu-satunya yang pasti menjadi tua. Aku bukanlah orang yang satu-satunya akan mengalami penyakit dan kematian. Tetapi dimanapun para makhluk datang dan pergi, mati dan muncul kembali, mereka semua akan terkena usia tua, penyakit, dan kematian. Nah, di dalam diri orang yang sering merenungkan akan fakta-fakta ini, sang jalan muncul. Dalam hal ini dimaksud adalah sang jalan di sini adalah tentang jalan mulia berunsur 8. Ya. Nah, dengan demikian karena sang jalan ini muncul di dalam dirinya, kesadaran akan 8 jalan utama tersebut untuk pembebasan dirinya, ya. Dia akan mengejar, mengembangkan dan memupuk sang jalan tersebut. Dan sementara dia melakukannya, belenggu-belenggu itu ditinggalkan dan kecenderungan yang mendasarinya pun lenyap. Nah, artinya di sini adalah ketika kita menyadari bahwa saya bukan satu-satunya orang yang akan mengalami usia tua, sakit, dan kematian. Ya, dimanapun para makhluk muncul, lahir lagi, mereka juga pasti akan mengalami hal yang sama pula, akan mengalami usia tua, mengalami sakit dan kematian lagi. Ya, di situ akan menjadi perenungan utama agar dia bisa mempraktekkan 8 jalan utama. Ya, memang tidak mudah, tapi bagi orang yang memahami hal demikian, dia akan berusaha mengembangkan, melakukan hal demikian. Kemudian, dengan merenungkan akan perpisahan terhadap orang yang dicintai, terhadap orang yang dikasihi, dengan merenungkan juga bahwasanya setiap orang adalah pemilik karmanya sendiri, hal demikian akan membuat seseorang menyadari bahwa dimanapun setiap makhluk dilahirkan, ya, dimanapun setiap makhluk muncul dan tenggelam, makhluk tersebut pada akhirnya akan mengalami perpisahan juga. Makhluk tersebut pada akhirnya akan mengalami kematian pula. Ya. Nah, itu adalah fakta-fakta tentang renungan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk, ya, khususnya sebagai manusia. Dengan demikian, ketika dia menyadari akan hal ini, dia akan mengembangkan dan memupuk sang jalan. Di sini maksudnya adalah dia akan berusaha untuk melaksanakan 8 jalan mulia berunsur 8 tersebut. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, berikutnya kira-kira apa manfaat dari perenungan yang 5 tersebut? Apa manfaat kita melakukan perenungan yang tadi? Ya, manfaat yang kita dapatkan dari 5 perenungan itu adalah yang pertama, ketika kita sering merenungkan tentang usia tua, dan usia tua itu merupakan hal yang wajar. Kita wajar mengalami usia tua. Kita tidak bisa menghindari usia tua. Itu akan membuat kita sadar, ya, akan membuat kita sadar bahwasanya, oh iya, saya ini tidak selamanya akan mengalami usia muda. Ada masanya saya akan mengalami usia tua. Nah, menyadari akan hal demikian, dia akan memanfaatkan waktunya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya, dia akan menggunakan waktunya untuk
kebajikan, ya. Dia akan melakukan banyak kebajikan dan dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya atau kesempatan yang ada di dalam hidupnya. Kemudian berikutnya, manfaat dari kita merenungkan penyakit adalah apabila kita sering merenungkan tentang penyakit, di mana penyakit ini adalah hal yang wajar yang menghampiri kita, yang terjadi dalam hidup kita, di dalam jasmani kita maupun batin kita. Menyadari akan hal demikian, kita akan lebih cenderung memperhatikan kesehatan kita. Kita akan lebih peduli dengan kesehatan kita. Kita akan merawat diri sebaik mungkin. Bagaimana hal ini supaya kita bisa menghindari penyakit fisik yang mungkin cepat datang menghampiri kita. Apalagi pada saat sekarang nih, musim hujan. Musim hujan ini cenderung sekali kita cepat kena penyakit seperti penyakit flu, batuk, pilek gitu ya, demam, sakit kepala, ini cenderung. Nah, tapi ketika kita menyadari bahwasanya tubuh kita ini wajar mengalami penyakit, kita akan berusaha merawat tubuh kita sebaik mungkin, begitu ya. Kemudian manfaat yang berikutnya, ketika kita sering merenungkan tentang kematian, hal itu akan mendorong kita untuk berbuat kebajikan. Nah, selain itu juga membuat diri kita selalu berhati-hati dalam tindakan. Ya, selalu berhati-hati dalam segala hal. Nah, di sini maksudnya adalah di mana kita akan tetap terjaga, tetap waspada ketika berada dimanapun. Nah, karena kita menyadari kematian ini bisa datang kapanpun, sehingga apabila suatu waktu kematian datang, maka kita dapat menerima kenyataan itu, ya. Kenyataan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini sifatnya tidak kekal, ya. Kemudian manfaat dari kita sering merenungkan tentang perpisahan, bahwa segala milikku yang kucintai dan kusenangi wajar berubah, wajar terpisah dariku. Ya, hal demikian akan membuat kita selalu memperhatikan, menjaga, merawat sesuatu yang kita cintai, kita senangi dengan sebaik-baiknya, sehingga bila terjadi sesuatu di luar dugaan, maka tidak akan membuat kita bersedih. Jadi kita tidak terlalu menjadi sedih gitu ya. Kita tidak terlalu menderita. Nah, ini sama halnya juga dengan kematian ya. Begitu perpisahan itu terjadi terhadap diri kita, kita bisa langsung menerima hal demikian ya. Kita menyadari dan bisa menerima akan perpisahan tersebut. Karena perpisahan itu pasti kita alami. Nah, berikutnya manfaat dari kita sering merenungkan tentang karma atau perbuatan yang kita peroleh pada kehidupan saat ini. Jadi maksudnya di sini adalah manfaat dari kita sering merenungkan tentang karma atau kama, maka kita akan menyadari bahwasanya karma yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan suatu saat ya akan memberikan hasil atau sering disebut dengan kama wipaka ya. Kama ini kan perbuatan, wipaka itu adalah hasil atau akibat. Nah, secara otomatis sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ya, tentu akan menerima akibat yang sama. Ya, akan menerima akibat yang sama pula. Nah, salah satu hukum kenyataan yang dapat diibaratkan dengan hal ini adalah seperti aksi dan reaksi gitu ya. Ada sebab, ada akibat. Nah, selain itu manfaat dari perenungan tentang hukum karma ini adalah dapat menjadikan kita bertindak lebih bijaksana serta mendorong kita untuk sering melakukan perbuatan baik. Nah, kira-kira itu ya tentang manfaat dari
5 perenungan yang terdapat dalam Anguttara Nikaya. Baik, saya atas sila ini langsung simpulkan saja ya tentang penjelasan mengenai 5 perenungan bagi setiap orang. Jadi pada intinya di sini manfaat atau kegunaan dari kita merenungkan 5 hal tadi tentang fakta-fakta mengenai kehidupan kita ya, tentang usia tua, tentang penyakit, tentang kematian, tentang perpisahan, dan tentang karma ini akan membuat kita bisa mengikis kekotoran atau kegelapan yang ada di dalam batin kita. Kita bisa mengikis kekotoran batin kita. Ya, karena kegelapan batin ini kan kekotoran batin kita seperti kebencian, iri hati, keserakahan, kebodohan, dan hal-hal buruk lainnya itu bisa kita kikis sedikit demi sedikit. Nah, jadi karena Sang Buddha sudah menunjukkan jalan kepada kita untuk merenungkan hal ini, mari Bapak Ibu kita bersama untuk belajar memanfaatkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk merenungi akan realita ini. Ya. Oke, kira-kira demikian ya yang dapat atas Silani sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang Sila babarkan atau yang Sila sampaikan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian.